Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falika Nursifa El Haris, mahasiswi PBA semester 8 Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Di sini saya akan memaknai kitab Al-I'tisam dari halaman 117 sampai 118. Tugas ini ditujukan merupakan tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal muradu, dan tidak pada pengertian hahuna di sini al-ikhtilafu, perbedaan fisur dalam gambaran sifat, kal hasani seperti baik, wal qabih dan buruk, wat tawili dan panjang, wal qasiri atau pendek, wala fil alwan dan tidak pada perbedaan warna, kal ahmari seperti merah, wal aswadi dan warna hitam, wala fi aslul khalqihi dan tidak pada asalnya ciptaan, kata mil khalqi seperti sempurnanya makhluk, wana kusul khalqi dan kurangnya sifatnya makhluk, wal a'ma dan buta, wal basiri dan melihat, wal asomi dan tuli, was sami'i atau mendengar, wala fil khulqi dan tidak pada karakter, kasyujai seperti pemberani, wal jibani dan penakut, wal jiwadi dan dermawan, wal bakhili atau pelit, wala fima asbahu dan tidak pada yang seperti disebutkan. Dzalika minal ausofi, itu semua dari sifat-sifat allati hum mukhtalifuna fiha, yang berbeda pada mereka di dalamnya. Maksud dari paragraf ini yaitu yang dimaksud pada perbedaan ciptaan makhluk di sini bukan pada perbedaan pada sifat-sifat seperti baik dan buruk, panjang dan pendek, atau perbedaan pada warna seperti merah atau hitam, bahkan pula pada kondisi fisik ciptaan asli seperti sempurna dan tidaknya makhluk, buta atau melihat, tuli atau mendengar, atau perbedaan pada karakteristik seseorang seperti pemberani dan penakut, dermawan atau pelit, dan tidak pada sifat-sifat lain yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Yang dimaksud di sini yaitu perbedaan ciptaan makhluk. Allah menciptakan makhluk itu bukan pada perbedaan yang barusan disebutkan. Wa innamal muradu ikhtilafi akhir, dan sesungguhnya maksud dari perbedaan yang disebutkan wahwal ikhtilafu, yaitu perbedaan allazi ba'atha, yang mengutus siapa Allah an-nabiyina pada nabi-nabi, liyahkumu untuk memberi ketetapan, fihi pada mereka, bainal mukhtalifina di antara orang-orang yang berselisih, kama qala ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, kanan nasu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi. Kanan nasu, ada siapa manusia itu, umat wahidatan yang satu, faba'athallahu maka mengutus siapa Allah, an-nabiyina pada beberapa nabi, mubasyirina sebagai pemberi kabar gembira, wa mundzirina dan peringatan, wa anzala dan menurunkan siapa Allah, ma'ahumu bersama mereka, al-kitab pada kitab, bil haqqi yang benar, liyahkuma untuk memberi keputusan, bainan nasi di antara manusia, fi makhtalafu fihi pada mereka yang berselisih di dalamnya, wa makhtalafu fihi dan pada perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya. Al-ayah Al-Baqarah 213. Wa dzalikal ikhtilafu, dan utawi perbedaan yang dimaksudkan,
fil aroi terjadi pada pemikiran-pemikiran, wan nahali dan kepercayaan, wal adyan dan agama, wal mu'taqidat dan keyakinan, al muta'alliqah yang berhubungan, bima yas'adul insan dengan perkara yas'adul insana kebahagiaan manusia bihi di dalamnya, au yashki atau kesengsaraan, fil akhirah di dalam akhirat, wat dunya dan dunia. Maksud dari paragraf ini yaitu, adapun maksud dari perbedaan ciptaan makhluk di sini adalah perselisihan yang membuat, maksud dari perbedaan ini perbedaan pendapat adalah perselisihan yang membuat diutusnya para nabi oleh Allah guna memberikan ketetapan hukum pada mereka yang saling berselisih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Perselisihan tersebut terjadi pada pemikiran-pemikiran, kepercayaan, agama, dan keyakinan yang berhubungan dengan kebahagiaan serta kesengsaraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hadza huwal murad, utawi yang dimaksud dari perbedaan ini, minal ayati dari ayat-ayat, allati dzukira yang telah disebutkan fiha di dalamnya, itu al-ikhtilafu tentang perbedaan al-hasili yang terjadi, bainal khuluqi di antaranya, illa an hadzal ikhtilaf kecuali pada inilah perbedaan, al-waqi' yang jatuh, bainahum di antara mereka, ala wajhi di atas wajah. Yang dimaksud ayat tersebut tentang perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah perselisihan tersebut terjadi pada segi ahaduhum utawi salah satunya mereka, itu al-ikhtilafu perbedaan fi aslin nihlah pada asalnya kepercayaan, yaitu yang pertama perselisihan pada asalnya keyakinan atau kepercayaan, wa huwa qaulu jamaah dan utawi pendapat dari para jamaah, minal musrifina dari ahli tafsir, minhum utawi ahli tafsir itu atau orang-orang atau qala berbicara siapa atau wala yazaluna dan jangan menurunkan kepada mereka, mukhtalifina orang-orang yang berselisih, illa marrahima rabbuk kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, walidzalika dan utawi walidzalika dan karena hal tersebut, khalaqahum menciptakan siapa Allah kepada mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir, diantaranya adalah atau Allah berfirman, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Qala berkata siapa ahli tafsir, al-yahudu utawi orang Yahudi, wan nasoriyu dan orang Nasrani, wal majusu dan orang Majusi, wal hanifiyah dan orang yang lurus, wahum dan utawi hanifiyah itu alladzi orang yang rahima rabbuk diberi rahmat oleh Allah. Al-hanifiyah yaitu orang-orang yang lurus. Kharajahu keluar pada pendapat siapa Ibnu Wahab wahwaladzi dan utawi pendapat tersebut yazharu terhila, wahwaladzi dan utawi
keluar dari pendapat tersebut, itu yang harus terlihat libadiyar ro'i pada dasar pemikiran fil ayah pada ayat al-madhkurah yang telah disebutkan. Maksud dari paragraf ini yaitu berkata siapa ahli tafsir bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hanifiyah itu orang yang diberi rahmat oleh Allah. Tetapi Ibnu Wahab menolak pendapat tersebut. Hal ini terlihat pada dasar-dasar pemikiran pada ayat tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.